Saya doakan, saya maafkan di hadapan Allah. Dan ternyata Bapak Ibu, saya tidak pernah menyangka bahwa dengan ilmu maaf itu akhirnya apa Bapak Ibu? Saya yang tadinya mohon maaf setiap mau tidur itu susah banget untuk tidur. Selalu kelisian. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya melakukan terapi maaf, saya bisa tidur pulas Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Eko dan Bunda Naira yang telah memfasilitasi saya untuk testimoni. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ribut Sulami dari Kota Kediri. Sehari-harinya profesi saya sebagai guru TK atau guru PAUD yang masih aktif Bapak Ibu. Bapak Ibu, bertemu dengan DKR bukan sebuah kebetulan buat saya. Karena apa? Jauh hari sebelum saya bertemu DKR itu saya sudah berdoa Bapak Ibu. Berdoa ya Allah pertemukan saya dengan seorang guru yang bisa membantu, membimbing saya untuk menyelesaikan permasalahan saya. Alhamdulillah di suatu hari saya scroll-scroll TikTok dan saya dipertemukan dengan Bunda Henika dari Madiun. Itulah awal saya bertemu dengan DKR. Akhirnya saya mengikuti live TikToknya Bunda Henika dan Alhamdulillah Bapak Ibu, pada waktu itu apa yang beliau sampaikan di live itu persis dengan apa yang saya alami. Saya masih ingat Bapak Ibu, apa yang beliau sampaikan pada waktu itu bahwa sebenarnya orang-orang yang selama ini membikin sakit hati kita, membikin air mata kita tertumpah, julitin kita. Pada intinya mereka itu adalah kurir-kurirnya Allah yang sengaja dihadirkan untuk ataupun supaya kita itu lebih bisa menerima kodarnya Allah, menerima takdirnya Allah, sampai di mana kita itu bisa menerima apa yang menjadi keputusan Allah. Pada waktu itu saya tertampar Bapak Ibu. Akhirnya baru sadar bahwa mereka-mereka itu sebenarnya memang Allah sengaja hadirkan untuk saya. Masya Allah Bapak Ibu, terserang aja. Pada waktu saya belum kenal DKR, saya ini orangnya baperan Bapak Ibu. Saya sering nangis, sedikit kena omongan aja saya sudah meneteskan air mata. Dan ada yang membuat saya itu mohon maaf ya, sampai sebelum ketemu DKR sampai saya bingung karena apa? Setiap saya mendapatkan atau menemui orang lain yang menyakiti hati saya itu belum bisa melupakan. Susah banget untuk melupakan kesalahan orang lain. Saya memiliki watak itu yang kurang tenang, Bapak Ibu. Sering pusing, sering mual, dan sering muntah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, akhirnya saya mengikuti kajian DKR dengan wasilah Bunda Heni. Hari Senin, saya ikut kajian DKR. Malamnya, Bapak Ibu, itu langsung saya terapkan. Malamnya saya langsung mengikuti terapi maaf. Saya hadirkan satu demi satu orang-orang yang selama ini, mohon maaf, sudah menyakiti hati saya dan membuat saya menangis. Saya panggil satu demi satu Bapak Ibu. Saya panggil, saya doakan, saya maafkan di hadapan Allah. Dan ternyata Bapak Ibu, saya tidak pernah menyangka bahwa dengan ilmu maaf itu akhirnya apa Bapak Ibu? Saya yang tadinya mohon maaf setiap mau tidur itu susah banget untuk tidur. Selalu kelisian. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya melakukan terapi maaf, saya bisa tidur pulas Bapak Ibu. Betul, saya bisa tidur pulas dan pagi harinya ketika saya tidak berangkat sekolah, ya, saya melihat cermin Bapak Ibu. Di situ saya kaget banget. Karena apa? Di situ saya melihat wajah saya itu bisa tersenyum. Yang dulunya mohon maaf. Jangankan untuk tersenyum dan kelihatan gigi. Masya Allah berat banget Bapak Ibu. Karena masih banyak sekali penyakit-penyakit yang ada di dalam batin dan pikiran saya. Masya Allah, tidak hanya itu Bapak Ibu. Saya itu dua bersaudara.
Sudah 30 tahun saya tidak dipertemukan. Bukan karena rumahnya yang jauh, bukan. Tapi karena memang Allah tidak berkenankan kami untuk bersama. Kami sama-sama egois. Bahkan untuk berkunjung pun saya tidak pernah diperkenankan. Menyapa pun kakak saya tidak mau. Bahkan dia menganggap saya ini bukan bagian dari keluarganya. Masya Allah Bapak Ibu, itu sangat menyakitkan. Waktu 30 tahun saya menanti untuk mendapatkan seorang kakak. Masya Allah. Ternyata Bapak Ibu, keajaiban itu nyata dan ada setelah saya mengikuti kajian DKR. Saya pasrahkan urusan saya sama Allah. Saya nangis Bapak Ibu untuk supaya kakak saya bisa kembali dan menganggap saya adiknya. Masya Allah, luar biasa. Sampai akhirnya sekarang Bapak Ibu, saudara saya yang cuma satu-satunya itu sudah bisa menerima saya dengan baik. Saya diizinkan bersilaturahmi ke rumahnya. Apapun yang saya bawa, itu dia mau menerimanya. Ini adalah waktu 30 tahun saya menanti. Dan akhirnya Allah izinkan kami untuk bersatu lagi. Tidak hanya itu Bapak Ibu, saya itu paling takut untuk keluar rumah. Dengan alasan saya paling belum bisa untuk menerima ataupun melihat orang yang menjadi masa lalu saya. Ada 30 tahun lebih Bapak Ibu, kami tidak pernah bertemu. Dan suatu saat ketika saya bertemu, Masya Allah, mulut saya diam, tidak bisa ngomong. Mata saya hanya terbelalak. Dan setelah itu Bapak Ibu, saya tuh tidak bisa tidur, nggak enak makan. Karena apa? Saking sakitnya menahan rasa seorang wanita yang telah disepelekan, disakiti, dikhianati. Bertahun-tahun saya memendamnya Bapak Ibu. Masya Allah. Alhamdulillah. Semua itu akhirnya bisa berlalu. Bahkan suatu hari Allah mengizinkan saya bertemu dengan beliau ketika saya mau berangkat kerja. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu, di situ saya bisa menyapanya. Di situ saya bisa menatapnya. Masya Allah. Akhirnya apa Bapak Ibu? Sekarang saya sudah bisa mengatakan bye-bye masa lalu. Masya Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Keajaiban itu ada dan saya rasakan. Bapak Ibu, tidak hanya itu. 1 tahun yang lalu saya berangkat ke Baitullah itu seorang diri. Karena suami saya memang belum mau berangkat. Akhirnya setelah saya mengikuti kajian DKR, saya terus doakan Bapak Ibu. Saya doakan suami saya supaya suami saya mau berangkat ke Baitullah. Dan setelah saya mengikuti kajian DKR yang pertama itu juga, suami saya tanya lagi, ternyata apa Bapak Ibu? Suami saya bilang, iya, saya mau berangkat. Masya Allah, saya nangis Bapak Ibu waktu itu, saking senangnya suami saya mau berangkat. Masya Allah, inilah salah satu Bapak Ibu keajaiban-keajaiban yang saya rasakan. Di mana semua itu saya terima setelah saya mengikuti kajian DKR. Dan ada lagi yang membuat saya syukur banget Bapak Ibu. Ketika suatu hari saya diperkenankan oleh Allah untuk datang ke Madiun. Bertemu langsung dengan Bapak Haji Arona Rasyid dan Bunda Ana. Masya Allah Bapak Ibu, saya bisa merasakan aura positif dari beliau yang mengalir ke dalam diri saya, yang menjadikan saya lebih semangat, yang menjadikan saya tidak ngelokro, yang menjadikan saya sekarang bisa tegak berdiri untuk menatap masa depan. Terima kasih Bapak Harun, terima kasih Bunda Ana yang sudah memberikan ilmunya, yang sudah memberikan nasihat dan dukungannya kepada saya, sehingga saya berada di titik ini.
Dan juga saya ucapkan terima kasih buat Bunda Seriana yang banyak mensupport saya. Terkhusus saya ucapkan terima kasih buat sahabat saya, Bunda Henika dari Madiun. Masya Allah Bunda, lihatlah hari ini saya di sini. Saya bisa di sini Bunda, karena semua ini adalah kerja keras Bunda Henika yang membimbing saya dari pagi sampai paginya tanpa lelah. Masya Allah, terima kasih Bunda Henika dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Bapak Ibu, mohon maaf, hanya ini yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi inspirasi kita, menambah wawasan kita untuk lebih semangat. Mohon maaf lahir batin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.